Satu global leaderboard versus 5 top global hero. Siapa nih pemenangnya? Gila seru banget adu mekaniknya guys. Saat ini dia udah menjadi top global nomor 3 rank dan ranknya udah mencapai 341 bintang mythic immortal padahal baru reset season cuy. Highest ranknya ini gila banget sih guys, 5863 bintang mythic immortal. Berikut adalah favorit hero-nya, ada Granger, Bruno, Moskov, dan rata-rata ini ya win rate-nya 90% ke atas semua gelo. Tapi di game ini dia lagi make one guys. Full wheel serta custom marksman emblem yang dia gunakan, kali aja kalian pengen niru ya. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Kita sudah ada di dalam gamenya dan mari sama-sama kita lihat ya di sini aksi dari top 1 global rank yang sedang memakai one dengan nicknamenya Goldland Viral. Kalau lu tahu nih Goldland Viral ini yang ngebantai Skylar pada saat scrim antara penjoki versus pro player. Kalau kalian tahu ya ini yang ngebantai Skylar nih, dan di game ini dia lagi ketemu top global hero. Dan di sini popolnya bener-bener dibikin gak farming sama dia bro, berani banget gitu loh. Padahal kalau secara logika ya guys ya, hitung-hitungan damage popol itu harusnya menang landing, tapi di sini popolnya malah kalah landing. Ini sih di luar nalar cuy, karena di sini dia manfaatin inspire untuk ngedapetin attack speed yang lumayan kenceng plus lifesteal tambahan, makanya dia bisa menang. Apalagi ditambah lagi dibantuin sama Parsia tadi Federal Strike ngusir si popolnya sampai harus balik ya. Dengan darah segini one-nya apakah masih mau farming? Wah, dia nyanyi-nyanyiin kesempatan untuk farming wave minion sih, karena kalau ketinggalan satu wave aja di patch sekarang itu mahal banget bro. Lu bakalan ruginya itu rugi banget, karena bakalan yang pertama jadi itemnya itu jadi lama. Kemudian ketika di early game team fight lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantu damage karena damage lu dan gold lu tuh kurang banget. Dan di sini ini menarik ya guys ya, top 1 global rank ternyata bisa di-press juga sama top global hero. Lu lihat di situ ya, dari skornya sih menang musuh nih. Tapi kita lihat ya Suyonya apakah bisa ngegendong ngelawan top 1 global rank di leaderboard, karena memang penjokai itu biasanya ya make meta hero yang lagi OP banget. Sementara kalau top global hero ya make hero yang lagi dia pengen push MMR aja, nggak peduli hero itu lagi meta atau enggak, yang penting nge-push MMR hero tersebut. Nah kekurangannya adalah keterbatasan hero, karena hero nya pasti itu aja. Sementara top global rank itu pasti sangat ngelihat draft pick banget, ibaratnya mereka ini udah kayak pro player ya guys, karena draft picknya itu ngelihat musuh gitu loh. Kayak di sini dia pakai one sebenarnya nge-counter popol enggak juga sih, tapi di sini dia bisa enak banget kayak ngelawan Cecilion. Dia nggak gampang untuk terkena burst dari Cecilionnya, karena musuh pick Cecilion kan untuk late game. Lo tahu sendiri Cecilion kalau udah late game kayak gimana sakitnya. Nah diantisipasinya sama one tinggal nempelin Cecilionnya aja kan. Lo lihat aja nanti One ini lincah banget guys. Dan untuk first itemnya di situ dia udah bikin Corrosion Scat. Kita lihat di sini dia lanjut farming lagi Popolen Kupas. Sementara itu cuman bisa terdiam aja menunggu minion sambil ngecek semak-semak masang jebakan trap. Gak bisa ngapa-ngapain juga. Soalnya emang kalau udah kondisi kayak gini, apalagi beda satu level ya, lu lihat aja di situ popolnya sengaja di trigger untuk nge-spam ulti, ngeluarin semua source skill supaya nanti si one-nya itu bisa ngebalikin keadaan. Dan lu lihat aja di sini ketika dia pakai inspire-nya untuk maju ngedash dan crossbow of tank-nya aktif, apakah bisa ngekill? Wah kurang bro, masih kurang damage-nya ternyata. Tapi setidaknya udah bisa mengusir one-nya sih, mengusir si popolnya sih. Tapi one-nya Jinxin juga recall juga. Kocak. Oke, dia recall dulu. Sementara itu Suyonya terkena shutdown. Menarik sih ini guys, jarang-jarang top 1 global rank bisa terkena press di early game. Dan lumayan ada perlawanan lah ya. Biasanya kalau gue nontonin top 1 global rank di leaderboard itu, kalau misalnya lagi nontonin live mereka itu bosen banget bro. Soalnya apa, menangnya gampang banget, udah kayak main di Rumwangi. Gue juga bingung dah, mereka Rumwangi apa enggak, emang sekarang masih ada guys Rumwangi apa. Apalagi sekarang matchmaking itu kan udah ribet banget ya, udah bakalan susah banget tuh kalau misalnya mau main Rumwangi.
Ya kecuali kalau lu domisilinya kayak di Myanmar, Kamboja, itu sih memang musuhnya bakalan ketemunya itu gampang-gampang. Tapi lu harus domisili di sono. Kalau misalnya lu pakai VPN, itu biasanya agak nge-lag tuh. Untuk party 5 susah biasanya ya. Oke, kita lihat di situ. Suyonya lumayan gercep juga bantuin Popolenko, karena Popolenko dari tadi gue lihat sendirian. Lu lihat ya si Carmillanya tuh nempelin si Cecil mulu. Jadi memang susahnya adalah ketika Roam lu itu tidak berpihak kepada Gotland. Tapi di sini oke, udah mulai nih ya 4 orang coba untuk ngelok pergerakan dari one-one-nya di situ Carmillanya. 4 orang bro. Tapi di satu sisi di sini Yisunsinya free farming banget. Lihat aja di situ Babirunya si Suyo diambil, sebenarnya barter aja sih di sini. Babiru Yisunsinya juga diambil. Kok nggak balik? Lo one-one-nya blunder di sini. Dia pengen mempertahankan wave minion supaya tetap dapat golden XP, tapi sayang banget guys, terlalu greedy menurut gue, karena harusnya dia balik. Ya ngapain dia masih steady land dengan darahnya yang segitu, dan dia tahu sebenarnya di semak-semak itu ada musuh, tapi bukannya balik malah tetap pengen nungguin minion barak. Soalnya barak nih mahal juga sih guys. Lu kalau ngelasit barak tuh kan hampir dapat 100 gold ya, XP-nya juga gede gitu, jadi sayang banget untuk di skip. Tapi kita lihat di sini setup turtle, buset badangnya mengorbankan diri. Tapi di sini ada Arlot yang coba untuk ngelok pergerakan warnanya, tapi dibalikin. Di situ ada Tsunami Slave dan crossbow of tanknya langsung connect ke arah 2 orang, double kill. Tapi sayang banget di City hampir wipe out guys. Wah ini menarik sih guys, musuhnya ternyata bukan kaleng-kaleng ya, mereka top global hero loh 5-5-nya. Ya gimana enggak ketar-ketir ini top 1 global rank. Apalagi masih awal season, pasti ketemunya kalau nggak top global hero, kalau nggak pro player gitu loh. Apalagi party 5, wah tambah keras aja itu lawannya. Ini bisa kalian tiru sih guys, Windtalker habis Corrosion Skate, Windtalker aja langsung. Biasanya kalau user one-one itu habis Corrosion Skate dia bikinnya kalau nggak Golden Staff, kalau nggak DHS, kadang ada yang Halberd juga. Sebenarnya tergantung situasi sih. Ini walaupun musuhnya ada Carmilla, Arlot yang punya lifesteal lumayan cukup kencang, tapi dia tetap nggak buat Halberd sih. Di sini dia tetap Windtalker untuk attack speednya semakin kencang ya. Gunanya Windtalker ini juga biar movement speednya juga tambah ada lah, walaupun dia nggak pakai sepatu. Oke, Suyo Tsunami Slam, waduh kaliannya sayang banget nggak dapet Suyonya. Kalau dapet bisa dimakanin itu sama one-one nya. Ready inspire soalnya lagi sendirian ya. Kita lihat Carmilla coba untuk flanking di situ, menempel ke pergerakan one-nya, tapi malah kalian yang dibonyokin bro. Waduh gawat ini, gawat. Mundur Hello ini musuhnya ngeri sih ngasih perlawanannya bro. Tapi kita lihat Feeder Strike langsung connect ke arah Cecilian. Di situ Ceciliannya terus shutdown, tapi one-nya kok malah mundur lah. Popolenko aja tiba-tiba nge-split push guys. Wah ini sih PT bongkar turret, kayaknya nggak ada yang sadar Popolenko ya. Tapi di situ walaupun terkena Hesline Popolenko tapi berhasil nggak dapet ini inhibitor turret, dan ini mahal banget guys. Lo lihat aja musuhnya itu masih lengkap banget turretnya, turret kedua. Dan di sini posisinya Gotland Viral dan teman-temannya inhibitor turret bottom lane-nya udah hancur gitu loh. Ini bakal jadi satu kerugian besar kalau misalnya mereka musuhnya berhasil ngedapetin lord. Tapi di sini Tsunami Slam langsung dimakanin di situ. Arlotnya crossbow of tank langsung connect, tapi Carmilla coba untuk ngebadanin Suyonya, coba untuk nempelin. Gelo itu damage Suyonya emang sakit banget ya, tapi dibalikin lagi bro, karena di sini udah lumayan gercep backupan dari temen-temen satu tim Gotland Viral. Dan apakah free lord? Ya iyalah, orang Suyonya musuh aja udah mati kan. Mereka mau kontes adu retri dari mana lagi coba? Suyonya lagi belum respon kayak gitu. Ini menariknya adalah kayaknya bakalan bikin ke arah critical build sih guys. Ada Hexclaw di situ, cuman dia kayaknya nggak bikin Berserker Fury. Bingung juga sih guys, apakah one-one lifesteal
dari Hexclaw ini bakalan worth it. Tapi ini yang main one-one-nya kan top global satu yang berarti worth it guys. Jadi kalian tiru aja ya guys ya. Oke, di situ guys dicoba ditempel tapi berhasil ngedapetin Cecilion. Ini pinter sih targetingnya, nggak bukan Carmilla yang di burst ya, tapi di situ Cecilion ya, walaupun agak sedikit lama ya karena memang di sini kalau dia fokus build critical emang kurang sakit gak sih, meski harusnya dia bikin kayak DHS karena di sini musuhnya juga tebel-tebel darahnya, atau enggak si Albert untuk nge-counter musuh yang tebel-tebel juga. Tapi oke, Tsunami Slam Federal Strike combo di situ dan di sini one-one-nya apakah berhasil nggak? Aduh, kena burst sama Suyo-nya, sakit banget karena di sini one-one-nya juga belum jadi WON, jadi makanya gampang banget untuk kena shutdown atau kill dari musuh. Ya musuh lu banyak physical damage tapi nggak respect ke WON, agak susah sih bro. Oke, sementara itu Isunsinya belum ini nih, belum join tim fight dari tadi, dia sibuk farming aja ya. Itu salah satu kelemahannya kalau lu punya jungler Isunsin ya. Jungler Isunsin ini tunggu sampai maghrib sih bro, sampai dia selesai farming. Kadang udah level 15 juga masih farming, gue bingung. Dia udah full item nih kadang ya user Isunsin ini, tapi dia pengen tambah lagi goldnya untuk apa? Untuk jual beli item ketika tim fight. Jadi untuk cadangan bikin Immortal sama Winter sama Rose Gold, 3 item untuk gonta-ganti item itu kan butuh sekitar 4.000 sampai 5.000 gold. Itu makanya mau farming sampai kapan coba ya kan. Sementara itu di sini one-one-nya ya ala kadarnya aja gitu. Nah, udah respect nih, WON udah jadi. Sementara itu musuh udah ada 4 orang di semak-semak. Ketahuan gak itu? Itu kalau ketahuan sih bahaya nih one-one. One-one-nya nggak ada vision. Wah, dia pinter sih ngecek musuhnya pakai jungle monster. Jadi jungle monster ketika di basic attack ngarahnya ke arah atas, itu berarti ada musuh di situ. Pinter juga sih. Bob kali ya, langsung Federal Strike connect di situ. Tapi di sini dia dimakanin sama Popolen Kupa, tapi dia sabar banget untuk nungguin Popolen Kupanya make semua source skill dan di counter dengan WON. Wah, cukup bagus sih. Timing WON-nya itu bukan yang panik. Kayak misalnya lo udah kena burst nih, kadang suka ketekan otomatis WON, tapi dia tunggu bener-bener darahnya yang sekarat, nge-trigger musuhnya mungkin ke dia, baru dia pakai WON-nya dan malah di outplay Popolen Kupanya. Menarik ini. Ya itu sih emang susah ya ngilangin rasa panikan kalau misalnya lagi main, lagi tensinya lagi cukup tinggi gitu. Apalagi ini lawannya juga top global yang dilawan, jadi nggak gampang guys. Ya pelan-pelan di sini ngebalikin sih, mereka dapat Lord lewat satu momen yang terjadi berulang kali. Ini musuh lumayan cukup sering blundernya gue lihat dari tadi, mereka ke pick off sendiri-sendiri. Oke, Malefic Gun udah jadi ya. Jadi item kritikalnya di sini cuma ada Windtalker sama Hexclaw doang. Item damage-nya ada di Malefic Gun sih guys. Itu juga memperpanjang jarak basic attack untuk ngasilin ulti crossbow of tank yang nge-trigger biar lebih cepet ya. Di sini dia akalin pakai Malefic Gun biar jarak jangkauannya juga nambah. Sementara itu kita lihat Lord dari arah mid lane. Di sini dia coba untuk sisir bawahnya terlebih dahulu, 836 KDA-nya. Dia nunggu ancang-ancang dari Kalea, kalau enggak Badang. Ini 2 orang ini nih yang jadi inisiatornya. Sementara itu kita lihat ada Suyo di arah bawah, tapi ngumpul 4 orang di mid. Nggak dimasukin itu Lordnya. Kok dia malah nungguin wave minion bawah? Oke, ini dia. Ini dia udah ada Winter di situ yang di trigger. Apa kamu dimasukin? Suyonya mega kill. Tapi di sini crossbow of tanknya udah aktif. Langsung dimasukin. Wah, pinter banget di situ Popolen Kupa. Dia malah ngehitin anjingnya si Popol ya, si Kupa malah ngehitin si Kupa sih. Lah, emang kalau bisa lihat targeting Popol aktif ultinya ke Kupa ya guys. Mungkin Kupanya nggak ada di deket situ ya, apa mungkin dia
nge-skill satunya ke Kupa, makanya Kupanya yang jadi targeting awal crossbow tank dari One. Wah ini unik sih. Rose gold udah dikantongin untuk item terakhirnya. Oke, ini gue penasaran kayak gimana bakal ke end game-nya guys. Ini war yang terakhir ini menit 16. Wah, oke, 4 orang udah coba untuk ke arah One. Di situ kaliannya sih ngasih vision yang cukup baik ya. Dia udah tahu gitu loh, ngasih kode. Oke, konsil ketahuan nih musuhnya jadi ada di mana lokasinya. Siapa yang digas? Waduh, badangnya ngegas siapa itu, tapi sayang banget di sini. Wah, bersinar sendirian bro. Waduannya ngedapetin Popol dan Suyo, ini mahal banget sih bro. Masuk dapet. Wah, gelo guys. Efek Malefic Gun itu, kalau nggak ada Malefic Gun gue yakin Suyonya masih bisa kabur dan wipe out guys. Ternyata kayak gitu ya, pinter juga cara dia ngincer yang kira-kira bisa dia solo kill terlebih dahulu, dan di situ nggak expect juga sih pasti Cecilion sama Suyonya. Gelo. Dan ini dia statistiknya guys, 1147 MVP. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa langsung ke konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, bye bye guys.